Marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk agenda selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Baiklah, itulah tadi lagu Indonesia Raya yang diputarkan. Agenda selanjutnya pemaparan praktik baik oleh sahabat teknologi Kemdikbudristek Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Iqbal SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Imam Mujahidin selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai dalam menyampaikan praktik baik yang saya sudah implementasikan di sekolah. Dan sebelumnya puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka di ruang virtual ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, dan insya Allah semoga kita semua mendapat syafaat darinya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lihat peserta mungkin masih 6 ya, mungkin sebentar semoga bertambah karena memang ini juga lagi jam-jam sibuknya. Nah, tidak apa-apa sambil kita mulai saja. Nah, baik, izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah slide saya sudah nampak ya Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya, siap, sudah. Nah, baik Bapak Ibu, kali ini saya mencoba membagikan praktik baik saya, menceritakan praktik baik saya, apa yang sudah saya implementasikan di sekolah, yaitu bagaimana pemanfaatan TIK untuk transformasi pembelajaran di era digital.
Nah, baik Bapak Ibu, berawal dari filosofi salah satu tokoh pendidikan nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu segala bentuk perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Jadi bagaimana kita bisa mentransformasi era digital sekarang dan memasukkannya ke dunia pendidikan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan era sekarang ya dengan proses yang begitu mendapat keuntungan yang besar ya dari adanya teknologi ya, baik itu dari segala sektor, bukan hanya di dunia pendidikan, namun segala sektor sudah memanfaatkan betapa manfaatnya teknologi ini untuk memudahkan seseorang dalam bekerja. Nah, disinilah saya berangkat. Nah, latar belakang masalah yang saya jadikan sebuah pencerminan bagi saya, karena memang sebelum kita paham yang namanya teknologi, apalagi manfaatnya yang begitu besar, nah kita dulunya penganut paham yang tempo dulu kalau saya bisa katakan. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas, metode pengajaran dengan cara konvensional yang sering kita lakukan tidak mampu menarik minat dan keterlibatan peserta didik. Ya, kita masih ingat, saya pernah juga melakukan kepada siswa bagaimana saya menggunakan metode ceramah, ya, metode ceramah. Setelah itu memberikan menyuruh murid untuk membuka halaman sekian, dan setelah itu memberikan tugas. Nah, sudah itu kita sebagai guru cuma menunggu kapan murid selesai mengerjakan tugasnya. Nah, itu hal yang kita sering lakukan ya. Ya, mungkin saya menurut kita itu hal yang membuat keuntungan bagi kita ya. Karena menyuruh saya murid untuk mengerjakan, sesudah itu kita periksa tugasnya. Nah, ternyata saya rasa bahwa hal itu kita sebagai guru tidak menjadikan murid itu sebagai objek yang memang perlu diberikan sesuatu yang lebih spesial ya, atau sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara, kita tidak menghamba kepada murid. Nah, sehingga murid itu merasa bahwa oh begini ternyata belajar yang membosankan. Jadi peserta didik itu menganggap bahwa ternyata belajar itu hal yang membosankan, karena memang kita menciptakan suatu metode pembelajaran yang begitu-begitu terus, yang membuat peserta didik itu merasa bahwa kalau begini ya, kapan sih berakhir pelajaran ini? Ya, ada siswa merasa bosan karena metode yang kita gunakan itu terus ya, atau banyak kesulitan memahami materi karena pendekatan yang monoton. Nah, padahal kita tahu bahwa peserta didik memiliki gaya belajar masing-masing. Ya, tidak semua murid itu memiliki gaya belajar yang sama. Nah, selain keberagaman gaya belajar, siswa membuat satu metode tidak cukup efektif untuk semua. Nah, bukan berarti metode ceramah yang biasa kita lakukan itu salah, ya. Namun tidak mengcover seluruh gaya belajar peserta didik. Nah, berawal dari itu, saya kebetulan di modul 3 kemarin, di level 3 di Pembatik, kami diajarkan untuk bagaimana cara menciptakan suatu metode atau suatu media pembelajaran yang menggunakan IT ya. Jadi waktu itu saya memilih multimedia pembelajaran interaktif sebagai sebagai media pembelajaran saya. Nah, karena saya merasa bahwa media pembelajaran ini sangat revolusioner ya, sangat dibutuhkan pada zaman ini, di mana seluruh kegiatan belajar mengajar itu
kita harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi. Nah, sedikit saya menyinggung apa itu multimedia pembelajaran interaktif. Jadi, multimedia pembelajaran interaktif adalah pendekatan dan dalam pendidikan yang mengintegrasikan semua jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik. Nah, apa sih tujuan dari multimedia pembelajaran interaktif ini? Nah, tujuannya yaitu dari multimedia pembelajaran interaktif adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik, serta mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan memanfaatkan multimedia, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menyenangkan, dan efektif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Jadi saya menganggap bahwa multimedia pembelajaran interaktif ini hal yang sangat inovatif ya, di mana multi pembelajaran interaktif ini sudah mencakup berbagai macam media. Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan dengan adanya multimedia pembelajaran interaktif ini? Ya, multimedia pembelajaran interaktif ini sebagai salah satu solusi dalam menarik minat belajar murid. Ya, saya katakan salah satu karena memang bukan hanya multimedia pembelajaran interaktif sebagai solusi, namun ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai solusi, ya. Tapi saya menganggap bahwa multimedia pembelajaran interaktif ini adalah salah satu media pembelajaran yang sangat banyak keuntungannya. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan murid. Jadi, dalam multimedia pembelajaran interaktif ini, bagaimana murid bisa terlibat langsung dalam memainkan aplikasi ini. Terus yang kedua, penggunaan berbagai media menarik dapat membuat pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Nah, sebelum saya mencoba untuk memberikan media ini kepada murid. Nah, murid itu saya sering gunakan metode yang biasa saya gunakan itu memberi soal di buku, terus siswa mencari jawabannya. Itu merasa bagaimana ya, anak-anak merasa bosan, ya. Dia tidak mau mengulang pelajarannya meskipun nilainya hasilnya kurang memuaskan. Nah, setelah saya memberi multimedia pembelajaran ini, alhamdulillah murid itu semakin bersemangat ya. Karena kenapa? Selain dia menggunakan gadget ya, handphonenya sebagai sumber belajar, dia merasa enak karena multimedia pembelajaran ini dilengkapi dengan tombol-tombol yang memiliki fungsi masing-masing, dan di dalamnya terdapat beberapa fitur-fitur ya. Di dalamnya ada tentang pembahasan, terus ada kuis-kuis. Jadi anak-anak bisa mengulang-ulang aplikasi ini. Jadi kalau anak-anak yang nilainya kurang, itu bisa dia mengulang lagi. Dia merasa tidak puas kalau nilainya sekian. Jadi dia mengulang lagi materi yang ada di multimedia pembelajaran itu. Terus yang ketiga, multimedia dapat disajikan dalam berbagai format, teks, audio, video, animasi, yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai gaya belajar siswa, baik visual, auditory maupun kinestetik. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa multimedia pembelajaran interaktif ini dapat mengcover seluruh gaya belajar peserta didik. Mungkin saja ada peserta didik yang memang daya tangkapnya melalui auditory atau mendengar, ada juga yang melalui media gambar atau video atau visual ya. Dan anak-anak yang sering aktif ya atau kinestetik. Nah, ini multimedia pembelajaran ini sudah mengcover seluruh kegiatan belajar murid atau gaya belajar murid. Nah, yang keempat, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Jadi dalam multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat, nah itu materi yang saya sudah kemas, saya sudah betul-betul saring sesingkat apapun ya, sesingkat mungkin agar
murid atau agar peserta didik tidak membosankan dalam mempelajari materi yang dia yang dia pelajari, karena saya memang sudah meringkasnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, terus berikutnya, dengan visualisasi dan simulasi siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang sulit dan mengaitkan dengan pengalaman nyata. Jadi anak-anak bisa langsung memvisualisasikan atau mensimulasikan. Nah, yang keenam, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi saya menganggap bahwa multimedia pembelajaran interaktif ini bukan hanya di sekolah anak-anak dapat belajar, membuka kembali pelajaran yang diajarkan, namun dia bisa mengakses di rumah, ya. Mungkin mengulang-ulang materi yang ada di multimedia pembelajaran itu sendiri. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat fleksibel, kapan dan dimanapun kita bisa mengaksesnya. Nah, yang berikutnya, pengembangan keterampilan teknologi. Jadi anak-anak bisa betul-betul memanfaatkan ini teknologi, bukan hanya sekedar bermain game online, ya. Namun bagaimana kita bisa menjadikan smartphone ini sebagai wadah anak-anak untuk bisa belajar. Nah, yang kedelapan, kolaborasi yang meningkat. Saling berkolaborasi, saling bekerja sama terhadap temannya. Yang berikutnya, multimedia mendukung pembelajaran kolaboratif di mana siswa dapat bekerja sama dalam proyek, berdiskusi dan berbagi ide melalui platform digital. Jadi selain anak-anak bisa mengerjakan secara individu, anak-anak juga bisa bekerja sama dalam memainkan media ini. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk berkelompok atau berkolaborasi maupun individu. Nah, namun apapun praktik baik itu pasti mengalami yang namanya tantangan, ya. Jadi tantangan secara khusus yang saya hadapi pada murid saya, karena saya yakin di situasi sekolah saya itu rata-rata anak yang memang pekerjaan orang tuanya itu kayak serabutannya pegawai serabutan, ada yang tidak menentu, jadi mungkin tidak semua peserta didik memiliki device atau perangkat, ya. Jadi itu kendalanya. Terus yang kedua, murid yang tidak memiliki koneksi internet. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri, mungkin ada yang punya device namun tidak memiliki atau tidak ada kuotanya. Nah, itu yang pada umumnya. Terus yang ketiga, beberapa murid yang masih gaptek, ya, selama di rumah mungkin tidak pernah memainkan handphone, ya. Nah, namun di balik tantangan itu tentu ada solusi, ya. Kita harus sebagai guru kita harus pandai untuk menemukan suatu solusi sehingga multimedia pembelajaran interaktif ini yang kita buat tidak sia-sia begitu saja. Jadi anak-anak bisa menikmati semua, ya. Nah, solusi yang saya dapat dari permasalahan yang saya alami itu, yang pertama, guru memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk digunakan seperti penggunaan Chromebook. Jadi alhamdulillah di sekolah saya itu memiliki bantuan Chromebook. Jadi anak-anak yang tidak memiliki gawai, tidak memiliki smartphone, nah kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah ini, ya. Mungkin secara bergantian bisa memainkan, ya. Jadi kita manfaatkan aset yang ada di sekolah. Terus yang kedua, bagi murid yang tidak memiliki koneksi WiFi, ya, kebetulan juga di sekolah kami memiliki koneksi WiFi, jadi kami bisa membagikan link koneksinya untuk anak-anak bisa memanfaatkan untuk bisa memainkan multimedia pembelajaran ini. Terus yang ketiga, bagi anak-anak yang gaptek, kami membimbing khusus, ya. Kami membimbing khusus bagaimana cara memainkan multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Nah, ini adalah dokumentasinya, ya Bapak Ibu, ketika anak-anak memainkan multimedia tersebut.
Nah, ada perasaan senang tersendiri sebagai guru ketika kita melihat murid yang memainkan multimedia tersebut, ya sambil membuka materinya, membaca dan untuk ke anak jawabannya benar itu dia kegirangan ya, dia loncat-loncat, dia merasa senang ya, karena setiap nilai yang setiap soal yang dia lihat itu langsung tercentang nilainya ya, langsung terpampang nilainya. Jadi mereka sangat senang ketika melihat nilainya yang tinggi ya. Terus bagi peserta didik yang nilainya rendah, dia termotivasi lagi untuk mengulang permainan ini. Nah, ini kan salah satu motivasi bagi murid untuk bagaimana mengulangi materi dengan sendirinya. Dia menganggap bahwa ini permainan, ya. Padahal tanpa dia sadari bahwa dia sebenarnya sudah berada di situasi belajar. Namun dia masih menganggap ini saya bermain ini. Nah, baik, saya akan menampilkan multimedia pembelajaran interaktif saya, Bapak Ibu ya, yang saya buat. Nah, ini nilainya anak-anak ya. Jadi setelah anak-anak mengerjakan soal latihan, mereka ada nilainya yang terpampang ya. Jadi mereka sangat puas melihat nilai-nilainya ya. Yang rata-rata nilainya itu di atas ambang batas ya. Jadi saya beri ambang batas itu 70. Jadi anak-anak alhamdulillah yang saya lihat nilainya di atas ambang batas. Nah, baik, saya akan menampilkan MPI saya. Maaf agak bising Bapak Ibu karena di sini lagi hujan deras. Nah, ini MPI yang saya buat Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu utama, di mana dalam menu utama ini terdapat tujuan pembelajaran. Nah, di sini kurikulum Merdeka itu ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase C kelas 6 tentang tata surya. Nah, di sini sudah ada juga tujuan pembelajaran ya. Ada cakupan materi dan ada nada sintaksnya. Ya mungkin aksesnya agak kurang Bapak Ibu karena jaringan lagi agak loading. Nah, di sini ada referensi Bapak Ibu ya. Jadi sumber materi, ada sumber visual dan ada sumber audio. Nah, di sini ada penjelasan materinya Bapak Ibu ya. Nah, ada tentang matahari. Ya, di sini dijelaskan baik secara visual maupun audio. Jadi anak-anak yang mungkin memiliki gaya belajar auditory, tanpa dia baca, dia sudah mendengar bacaan yang di audiokan. Nah, ini. Nah, ada planet yang menjelaskan beberapa planet. Jadi tombol navigasinya ini berdasarkan dengan planetnya ya yang ingin dijelaskan ya. Ini bagaimana karakteristik Merkurius. Jadi anak-anak bisa memilih di sini sesuai dengan gambarnya. Nah, ada benda lain ya.
Silakan memilih salah Ini satu metrik menu yang ingin Anda struktur. Jadi jelajahi. anak-anak bisa memilih, peserta didik bisa memilih apa saja yang dia ingin ketahui. Ini ada tombol back, ini tombol home, kembali ke menu utama. Di sini ada media virtual reality. Jadi anak-anak bisa melihat langsung ya modelnya. Jadi dengan mencubit anak-anak bisa zoom melihat bentuk aslinya. Nah, terus ada kuisis, saya beri kuisis untuk anak-anak. Jadi di kuisis ini terdiri dari 5 soal, di mana masing-masing soal itu berbeda-beda ya. Nah, ada yang menjodohkan, ada yang menyorot, ada yang menggambar. Nah, ini aktivitas yang cocoknya untuk kinestetik. Nah, ini anak-anak mengetik ya pada kolom. Nah, jadi masing-masing soal ini berbeda-beda ya. Ada yang mengisi kolom, ada yang menjodohkan ya seperti ini. Terus setelah itu ada ice breaking. Nah, anak-anak bisa bernyanyi ya. Nah, kita boleh memasukkan link YouTube ya kalau kita punya link. Nah, kita sambil bernyanyi. Terus setelah ice breaking, anak-anak bisa mengerjakan latihan ya. Jadi latihan ini terdiri dari 10 soal, di mana bentuk soalnya itu pilihan ganda. Ya maaf Bapak Ibu ya karena agak loading. 1. Berdoa sebelum Nah ini ya 2. Bacalah setiap soal di petunjuk permainannya. Nah, anak ingin mengerjakan, dia klik start. Nah, mulai bermain. Jadi anak-anak memilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Nah, ketika jawabannya benar, di situ ada keterangannya. jawaban kamu Ya. benar. Ketika anak-anak menjawab salah, itu ada keterangannya juga. Jawaban kamu salah. Hebat. 1. Berdoa. Nah, di sini ada juga tombol audionya, audio on, ada audio off ya, ada tentang ya petunjuk, tombol-tombol navigasinya, dan ada tentang pembuatnya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu ya tentang praktik baik yang saya lakukan di sekolah, apa yang saya sudah implementasikan, dan alhamdulillah anak-anak merasa antusias ya. Setelah saya berikan game ini, anak-anak bertanya lagi sama saya, bilang, "Pak, kapan kita belajar?" Ternyata dia menganggap bahwa yang sebenarnya dia sudah aktivitas belajar, namun dia masih menganggap bahwa itu cuman bermain. Berarti bahwa anak-anak itu merasa bahwa bagaimana kita bisa menghadirkan pelajaran ke permainannya anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa senang dan termotivasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu ya tentang praktik baiknya. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Imam Mujahidin. Baiklah, alhamdulillah setelah tadi pemaparan praktik baik dari Bapak Iqbal SPD, sahabat teknologi Kemdikbudristek Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak atas paparan materinya, sangat-sangat inspiratif ya, insyaallah. Baiklah, untuk pemaparan yang kedua
akan dibawakan oleh Bapak Muhajirin Irianto Oding. Beliau juga adalah sahabat teknologi Kemdikbudristek Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk berbagi layar. Apakah sudah tampil Pak Imam? Belum Bapak. Oh, tunggu dulu. Saya stop dulu. Saya stop dulu sebentar. Bung, di sini ada sedikit kendala jaringan. Saya stop dulu. Tadinya saya mau pakai Canva, tapi Canva saya agak lalot. Dia lalot untuk terbuka, jadi saya ganti dengan PowerPoint saja dulu. Baik, apakah sudah ada Pak Imam? Ya, Siap, sudah ada Pak. Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan kami, sahabat teknologi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Imam Mujahidin yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Kemudian tadi Bapak Iqbal yang telah menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Tidak lain tidak bukan adalah semangat yang kita bawa untuk terus mengembangkan kompetensinya yang ujungnya nanti tentunya mempengaruhi kualitas pembelajaran dari siswa kita. Baik, izinkan saya untuk membagikan praktik baik saya. Itu saya beri nama di sini adalah membatik. Ya, membatik ini adalah akronim dari Merdeka Belajar melalui pembelajaran berbasis TIK. Baiklah Bapak Ibu, berangkat dari sebuah kutipan yang pernah saya dapatkan. Ini kutipan yang saya dapatkan beberapa waktu lalu ketika saya mengikuti sinkronus sesi webinar di Pembatik level 3. Di situ dikatakan bahwa bukan seberapa besar ilmu yang dikuasai, namun seberapa besar kemauan untuk menguasai ilmu. Apa yang bisa saya dapatkan dari sini bahwa dari sisi seorang guru, bukan seberapa besar ilmu yang dikuasai oleh guru tersebut, tetapi seberapa besar kemauan oleh guru tersebut untuk terus mengembangkan kompetensinya. Nah, berangkat dari sinilah saya terus memotivasi diri saya untuk berinovasi dan mengembangkan kompetensi saya, tentunya dalam rangka mewujudkan, meningkatkan dan mewujudkan kualitas pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid. Nah, kalau dikaitkan dengan murid kita Bapak Ibu sekalian, murid kita itu perlu didorong untuk bersemangat dalam hal kegiatan pembelajaran. Artinya mereka betul-betul mau untuk mengikuti pelajaran. Bayangkan Bapak Ibu, jika siswa kita ini memiliki kemauan yang kuat, materi sesulit apapun itu, insya Allah mereka akan bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Nah, tugas kita di sini adalah membangkitkan kemauan murid kita. Bagaimana caranya? Yaitu tentunya menghadirkan proses pembelajaran yang menarik, tidak monoton, dan betul-betul sesuai dengan dunia mereka Bapak Ibu. Nah, dari sinilah saya merancang sebuah kegiatan atau praktik baik. Yang pertama yang melatar belakangi saya adalah seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan saat ini berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Teknologi pada saat ini menjadi sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Penggunaan gawai oleh anak-anak itu tentunya terus mengalami peningkatan.
Nah, bisa kita bayangkan apabila kemampuan mereka dalam mengoptimalkan teknologi ini kita masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran dan keterampilan mereka ini dikembangkan dalam hal untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar mereka tentunya akan memiliki dampak yang sangat baik. Nah, tentunya ini merupakan tanggung jawab bagi kita sebagai seorang pendidik untuk ikut berkembang, mengembangkan kualitas pembelajaran kita sesuai dengan zaman yang dihadapi oleh peserta didik kita. Kemudian yang menjadi tahapan dari kegiatan praktik baik saya yaitu dengan menggunakan metode ATAP, awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Kondisi awal yang saya hadapi adalah generasi yang saat ini dikenal dengan generasi alfa. Itu adalah kondisi siswa-siswa saya di sekolah, yaitu generasi yang sangat tertarik dengan teknologi. Hampir semua sisi kehidupan mereka selalu bersentuhan dengan HP. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini sangat bervariatif dan bisa kita gunakan dalam membuat media pembelajaran yang variatif sehingga mendorong siswa atau minat siswa untuk tertarik belajar. Kemudian situasi awal selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar, di mana kebijakan Merdeka Belajar ini mendukung para guru dan juga siswa untuk terus meningkatkan kualitas mereka. Utamanya di sini guru dituntut untuk selalu berinovasi. Nah, pemerintah tidak diam saja melihat kita menghadapi situasi kondisi teknologi yang semakin berkembang. Pemerintah telah menyediakan dukungan berupa berbagai macam platform teknologi pembelajaran. Saya sebut saja di sini ada beberapa, yaitu Akun Belajar ID, kemudian Google Workspace Education, Quizzes, Canva, Chromebook, dan juga platform Merdeka Mengajar. Kesemuanya ini diberikan secara gratis dari pemerintah kepada kita. Tentunya tergantung kepada Bapak Ibu sekalian apakah ingin memanfaatkannya atau tidak. Nah, dari situasi awal ini saya kemudian mencoba melakukan sebuah perubahan dengan menjawab 3 tantangan. Ada 3 tantangan di sini. Adalah yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Itu bagaimana merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang di dalamnya betul-betul terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang perlu diperhatikan, apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah tentunya pemilihan platform apa yang mungkin bisa saya berdayakan sesuai dengan kondisi sekolah dan juga kondisi peserta didik. Nah, baik. Yang ketiga, tantangan yang saya hadapi di sini adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Seperti yang kita ketahui, tidak semua sekolah memiliki jaringan yang bagus dan juga fasilitas pendukung teknologi yang sangat bagus. Nah, kemudian dari sinilah saya mencoba melakukan aksi atau tindakan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya mencari referensi tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tentunya untuk mencari inspirasi ini saya kembali memanfaatkan apa yang telah diberikan pemerintah kepada kita, yaitu melalui fitur-fitur yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Nah, contohnya ide praktik, kemudian ada juga fitur video inspirasi. Berangkat dari sini saya kemudian menemukan bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu, setelah saya menemukan inspirasi tentang model pembelajaran dan bagaimana cara mengintegrasikan teknologi ke dalamnya, kemudian saya mencoba mencari tahu platform apa yang mungkin mudah saya kuasai dan mungkin lebih sederhana yang bisa memudahkan saya dalam merancang kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah menjawab 2 tantangan ini, saya kemudian mengecek sumber daya yang ada di sekolah kami. Ternyata sekolah saya ini telah mendapat bantuan berupa Chromebook yang diberikan oleh pemerintah. Nah, disinilah saya mencoba memaksimalkan aset yang saya miliki. Dari ketiga hal tersebut, akhirnya saya berinisiatif untuk menggabungkan proses kegiatan pembelajaran saya dengan merancang sebuah media pembelajaran yang saya pilih adalah multimedia pembelajaran interaktif atau disebut dengan MPI. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, yaitu Pak Iqbal, apa itu MPI dan apa itu manfaatnya dalam proses pembelajaran.
Nah, di sini yang membuat saya tertarik adalah saya mencoba membuat multimedia pembelajaran dari Canva, yaitu platform yang mungkin sudah familiar bagi kita dan cukup sederhana. Dari sinilah saya coba manfaatkan untuk menjadikan sebuah multimedia pembelajaran interaktif yang mudah dan begitu gampang dioperasikan. Mungkin saya boleh langsung membagikan linknya di sini Pak Imam, agar peserta langsung mencoba ya. Mungkin ya sudah ada linknya Bapak Ibu di kolom chat, mungkin Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Karena kalau saya tampilkan nanti di sini mungkin agak lalot ya. Coba bisa mungkin kita coba langsung Bapak Ibu sambil saya lanjutkan presentasi saya. Nah, di sini di multimedia pembelajaran ini ada berbagai macam menu. Ya, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada games, kemudian latihan, kemudian panduan, pendahuluan, serta video. Nah, dari hasil penggunaan multimedia pembelajaran yang saya buat, saya mendapatkan beberapa pembelajaran atau mungkin bisa dibilang merupakan hasil dari praktik baik yang saya lakukan. Yang pertama adalah siswa menjadi lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran. Jadi peserta didik yang sebelumnya mudah teralih fokusnya menjadi lebih fokus atau serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan di sini juga mereka dilatih untuk belajar secara mandiri, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya suasana lebih menyenangkan, materi lebih mudah dipahami. Jadi ketika siswa saya itu berada dalam mengerjakan multimedia pembelajaran tadi, mereka bisa mengerjakan soal-soal latihan tanpa merasa tertekan. Yang justru mereka temui adalah merasa nyaman, senang untuk berulang-ulang kali mencoba latihan tersebut sehingga nah, kemudian hal terpenting dari kegiatan praktik baik yang saya lakukan menurut saya hasilnya adalah dari sini saya belajar bahwa guru harus berani untuk terus mengembangkan kompetensinya. Karena apa Bapak Ibu? Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa murid-murid kita itu sangat mahir ya, sangat mahir dalam kegiatan berteknologi. Oleh karena itu adalah satu hal yang aneh menurut saya kalau pendidik berada di era teknologi tidak ikut mencari menambah pengetahuan baru sebagaimana yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, itu Bapak Ibu pembelajaran yang saya dapatkan. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika siswa saya mencoba atau menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat. Kemudian ini adalah tampilan awal ya, mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang mau mencoba bisa silahkan mencoba secara langsung melalui yang sudah saya bagikan tadi. Ini ada beberapa menunya. Tampilan awalnya di sini adalah tombol start. Kemudian dari start kita akan diarahkan ke halaman menu. Kemudian di sini Bapak Ibu siswa kita boleh memilih langkah-langkah yang mereka lakukan dalam melakukan kegiatan pembelajaran melalui multimedia pembelajaran ini. Nah, kemudian selain itu saya juga membagikan ini bukti karya saya di PMM. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mencari inspirasi di PMM boleh mengetik di kolom pencarian. Jadi sekarang di PMM itu sudah ada mode tombol pencarian. Di situ Bapak Ibu boleh mencari, mengetikkan saja kata kunci MPI Siaga yang merupakan akronim dari Siap Belajar Gaya. Karena kebetulan pada waktu itu multimedia yang saya buat ini adalah terkait dengan pembelajaran gaya. Jadi ada di PMM Bapak Ibu. Baik, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar lagi. Ini adalah sebuah kata-kata kutipan yang saya dapatkan dari mantan Menteri Pendidikan kita beberapa waktu yang lalu, bahwa perubahan pendidik itu tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Kita tidak menunggu aba-aba dan jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama untuk mengubah pendidikan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa bukan kepala sekolah, bukan juga pengawas yang harus mengejar-ngejar kita untuk melakukan perubahan di kelas, tetapi perubahan itu dimulai dari kita, dari wilayah kita, wilayah kontrol kita. Kita seringkali terlalu sibuk mengurus hal-hal yang berada di luar wilayah kontrol kita. Kita sering mengkritik kebijakan pemerintah lah, apalah tentang kurikulum lah, tetapi kita tidak sadar bahwa itu bukan wilayah kontrol kita. Kontrol penuh kita ada di kelas. Jadi kalau kita mau mengubah pembelajaran kita, mengubah murid-murid kita menjadi lebih baik, itu adalah kontrol kita ada di kelas.
Jadi ketika siswa kita ada yang lambat dalam menguasai suatu hal pelajaran, janganlah kebijakan pemerintah atau kurikulumnya yang disalahkan, tetapi mari kita bercermin, boleh jadi kita sendiri yang belum melakukan perubahan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi praktik baik di sini, Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Nah, baiklah, terima kasih Bapak Muhajirin Irianto Oding, sahabat teknologi Kemdikbudristek Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 atas pemaparan praktik baiknya, Masya Allah. Jadi di akhir slide tadi benar apa yang beliau sampaikan, perubahan yang harus dilakukan itu dimulai dari diri kita yang menjadi insya Allah teladan bagi orang yang melihat, dan harapannya apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi orang lain. Baiklah, kita masuk di agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu Bapak Ibu bisa mengisi daftar atau link presensi untuk mengisi daftar hadir. Sudah disematkan di kotak komentar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ingin mengisi absen, silakan cek di kolom komentar, sudah dipin. Untuk pertanyaan bisa dengan mengangkat tangan di fitur Google Meet ataupun di kolom komentar. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, saya akan bertanya kepada Bapak Iqbal terkait setelah membuat atau memproduksi di ini articulate storyline di aplikasinya, untuk mengonlinekan itu pakai apa Pak, website apa? Izin Bapak, tidak kedengaran. Halo? Ya, siap. Sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Ya, sudah Pak. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi pada aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Articulate Storyline 3, ya. Jadi pada saat kita render, di situ ada pilihan apakah mau dijadikan web, dijadikan dalam bentuk PowerPoint, dan ada beberapa pilihannya. Nah, saya pilih dalam bentuk web. Jadi dia masih berbentuk web ya. Pada saat sudah terrender, nah dia dalam keadaan berbentuk file drive, ya, dalam berbentuk file drive. Jadi di file lah kita convert ke aplikasi ya. Boleh lewat online ya, bisa kita mengakses lewat driver to web ya. Namun pada saat saya coba itu sering gagal karena kenapa, banyaknya akses. Jadi saya terpaksa beli domain sendiri di rumah web. Jadi saya memiliki web sendiri untuk menjadikan file ini dalam berbentuk drive ke web yang bisa diakses langsung. Jadi saya mengubahnya melalui rumah web. Jadi saya beli web, saya beli domain tersendiri. Tetapi banyak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau versi gratis banyak. Namun waktu itu saya sudah deadline, jadi jalan satu-satunya gitu, saya harus beli domain di rumah web. Mungkin itu Pak Imam. Nah, ini saya gabungkan Bapak Ibu. Jadi bukan cuman membuatnya di Articulate Storyline, saya juga memanfaatkan aset-aset yang ada di Canva. Oke, terima kasih atas pemaparannya
Bapak Iqbal. Ya, Jadi ini ya, beli apa namanya? Beli domain sendiri dan hosting ya betul. sendiri. Ya betul. Biayanya kira-kira berapa itu? Saya beli hosting itu ada memang paketnya di rumah web. Waktu itu saya beli 30.000. Oh, Ya, itu pun itu kalau kita beli per tahunnya itu Pak Imam, kalau kita beli per tahun itu mungkin sekitar 200-an lah, 200-an. Jadi sudah per itu tahun. khusus ininya, domainnya atau hostingnya. Sudah lengkap itu. Oh, murah ya? Ya. Kita coba-coba masuk ke rumah web, di situ ada beberapa yang menyediakan web. Jadi di situ ada khusus untuk pelajar. Nah, di situ ada murah ya. Ya. Kalau kita Iya, ambil iya. per bulan itu sekitar 200-an 300-an lah. Tergantung dari ujung website kita. Kalau .com itu dia agak mahal memang. Kalau ORG itu Jadi dia agak murah. Jadi tergantung dari iya. iya. Kalau com itu dia sekitar 300-an lah, 300-an. Tergantung ini ya, juga dari 15. kapasitasnya. Iya, tergantung dari kapasitasnya 15. juga Pak Imam. Kalau yang Masya 1 Allah. giga nih, ini 15 per bulan ini maksudnya. Jadi dia 15 per kalkulasikan bulan. selama setahun. Jadi bukan hanya domain tapi include Ya. juga dengan hosting ya. Ya, sudah ada ya. Kita bisa Ya, lihat karena di kan sini. biasanya kan ini beli terpisah. Ya, Walaupun satu paket tapi harganya agak mahal. iya. Kalau saya sarankan ini Pak Imam yang kedua yang unlimited, karena kalau yang di ujung itu yang cuma 1 giga. Kalau seumpama MPI yang kita mau buat banyak itu sebenarnya kalau 1 giga itu cuma berapa yang bisa kita, Bisa ini ya. karena ya Asik-asik. space roomnya itu agak kecil. Oh, Masya Allah. Oh, jadi ini yang small. Ya, Oh, iya, iya. ini agak murah ini. Nanti insya Allah coba-coba kita kolaborasi ini pembuatan Ya. website lagi nih. Tapi kalau kita mau Pak Imam yang murah, ya bisa juga kita untuk bagi teman-teman yang juga mau buat MPI, boleh gunakan yang murah. Boleh ada tutorialnya di YouTube itu bagaimana cara men-convert file drive ke web. Namun biasanya Oh, kalau iya. Pak Imam ya kalau yang murah biasanya Pak Imam dia minta donasi. Paling itu donasi. Ya. Iya, iya, iya. Tapi amannya sih kalau kita punya web sendiri Pak Imam. Iya betul. Saya ini sih kalau saya online kan lewat GitHub. Ya, GitHub. Karena Ya. saya pikir memang harga-harga website sekarang itu Ya. yang saya cek terakhir 300.000 itu Ya, pun betul. baru hosting, belum Ya. domain yang 100.000 Ya. per tahun. Kalau di rumah web itu Pak Imam sudah lengkap. Kita mau beli yang mana? Tergantung dari ujung website kita. Kalau com itu biasanya agak Ya. mahal. Yang Tapi .com. memang penggunanya sudah lama ini Pak, Bapak. Sebenarnya sih sudah lama, atau cuman baru ini? baru lagi saya buat ini karena dulu saya punya domain, cuman kan bukan untuk konten-konten pendidikan. Ya. Jadi baru sudah mati, memang saya baru buat lagi. Aktifkan Karena memang kembali. saya sudah lama saya tidak mengisi kontennya, webnya. Untuk tugas blog artikel lewat website juga, website sendiri. Iya bisa juga ini kita buat Masya Allah. web Mantap. melalui kita. Mantap itu, apalagi Iya. pakai Elementor. Iya. Masya Allah. Ini ada yang Iya, murah-murah di iya. situ Pak Imam. Jadi di rumah web itu sudah lengkap. Ada versi pelajar. Siap. Insya Allah. Nanti kita coba-coba. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Siap. Saya kembalikan ke teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Di Makassar ini sudah sudah masuk waktu sholat asar. Ya. Kebetulan kita ini tetangga nih Pak Imam, tetangga kampung. Saya di Maros. Oh, tidak Mas. Ya, namun mengajarnya di Makassar. Ya, sebenarnya ini masih banyak yang perlu didiskusikan, tapi Iya. sudah masuk waktu sholat.
Ya nanti mungkin kita lanjut di sesi ini ya. Nanti saya teman-teman mengisi presensi. Nanti kami kirimkan juga link untuk grup diskusi terkait website dan beberapa multimedia pembelajaran interaktif. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Pak Iqbal dan Pak Muhajirin sebelum ditutup. Ya, mungkin saya cuma ingin sedikit menyampaikan, mengajak kepada peserta yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini agar jangan pernah ragu untuk mengembangkan kompetensi kita. Mari kita melakukan perubahan, sekecil apapun perubahan itu tentunya akan berdampak lebih besar. Jadi sesederhana apapun yang kita lakukan, jangan pernah menganggap itu sepele, karena boleh jadi itulah merupakan awal sebuah perubahan yang besar. Boleh saya ambil contoh saja, mungkin selama ini kita jarang menggunakan LCD pada saat kita mengajar, namun setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita tertarik untuk mencoba beragam media. Itu kita sering kita menghadirkan cara pengajar yang baru dengan memanfaatkan berbagai macam platform tadi. Meskipun kita anggap sederhana, tetapi itu merupakan bagian perubahan. Jadi kata kuncinya adalah perubahan besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi tidak mungkin kita jauh melangkah kalau tidak dimulai dengan sebuah langkah kecil. Oleh karena itu, marilah kita melakukan perubahan meskipun itu dianggap sederhana, yang penting berdampak bagi siswa kita. Saya kira itu, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Iqbal dan Pak Muhajirin atas pemaparannya. Dengan berakhirnya sesi pemaparan praktik baik dari seluruh narasumber, maka berakhir sudah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segala pelaksanaan kegiatan, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakannya kegiatan ini, serta kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Baiklah, kita tutup mungkin dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensinya di linknya. Nanti Dan Pak kami Imam akan kirimkan juga undangan grup untuk diskusi selanjutnya. Ya, Pak Imam, nanti kita kapan-kapan lah ada Kolaborasi lagi. Ya, berkolaborasi tutorialnya tuh cara pembuatan MPI. Nantilah. Iya. Karena sebenarnya banyak yang berharap sebenarnya itu semacam tutorial begitu, bagaimana cara membuat multimedia. Betul. Kan ada Bapak Muhajir yang sudah buat di Canva. Jadi ada beberapa versi yang membuat di articulate storyline, kan masing-masing beda. Ya, insya Allah nanti kita kalau ada waktu mungkin kita bisa share di sini kolaborasi kembali. Ya, karena saya juga buat ini sih, ada Microsoft itu ada beberapa tutorial yang termasuk Excel, Word, teknik-tekniknya itu saya sempat upload di YouTube. Oke, insya Allah nanti kami kirimkan di emailnya melalui link presensi untuk masuk ke grup diskusi kami. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.